Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita dapat menyimak program pada kali ini, klinik kita. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pemirsa sekalian, bersama saya Fatih Hakil Muslim, kita jumpa kembali dalam program klinik kita yang akan membahas informasi-informasi seputar dunia kesehatan. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita dokter yang akan memberikan kita informasi seputar kesehatan pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Iskandar. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, dokter? Alhamdulillah sehat, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema apa, dokter? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang diabetes kencing manis. Ya, diabetes mellitus ya, sepertinya sangat menarik sekali. Baik pemirsa, kita mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami nanti di akhir acara di line telepon kami di 02716793.000 atau di line SMS di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu bahasan Dr. Iskandar terkait diabetes mellitus. Monggo pemirsa bisa kita simak. Silahkan dokter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dengar radio dan semua ya pencinta channel ini, pada kali ini ya saya akan menyampaikan tentang penyakit ini. Penyakit diabetes kencing manis ini adalah penyakit yang makin lama itu makin meningkat kasusnya ya, dan ini sekarang tidak hanya diderita oleh orang-orang tua, mulai muda pun sekarang sudah banyak kasusnya, memang trennya naik ya. Jadi penyakit diabetes itu adalah penyakit metabolik yang semuanya itu sebenarnya akibat dari perilaku kita yang istilahnya itu tidak menjaga tubuh ini seimbang antara pemasukan kalori dan pengeluaran kalori, antara input dan output dari kalori. Nah, ini ya praktis terjadi di era modern ini karena memang kondisi era saat ini. Artinya apa? Semua dimudahkan, mau cari makanan 24 jam tersedia gitu. Kemudian era sekarang ini kecenderungan orang itu sangat minim untuk mengeluarkan kalori itu atau energi itu. Jadi makannya itu banyak, pengeluarannya sedikit, sehingga di dalam ini over kalori, dan ini yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh, dan ini akibatnya penyakit diabetes ini yang menyerang pada tubuh seseorang tersebut. Jadi kalau kita mengikuti apa yang menjadi petunjuk bagi kita ya, bahwa Allah itu menjadikan kita itu dalam keadaan seimbang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka ya, dalam surat Infitor itu. Jadi Allah itu menciptakan kamu, menyempurnakan kamu, dan menjadikan kamu itu seimbang. Nah, seimbang ini adalah kunci, sebenarnya kunci kesehatan kita, Jadi antara yang masuk dan keluar seimbang, insya Allah tubuh sehat. Tapi karena ketidakseimbangan inilah, ini pemicu awal diabetes. Jadi diabetes itu adalah penyakit metabolik. Bagaimana perjalanannya? Perjalanannya adalah diawali dengan terlalu over makan atau terlalu sering makan tapi kurang dibuang. Nah, ketika itu terjadi ya, maka step berikutnya adalah terjadi penumpukan kalori nutrisi dalam tubuh kita ya. Ketika ditumpuk lama-lama, tempat yang ditumpuk itu habis tempatnya. Nah, ketika habis, maka inilah yang terjadi, diabetes akan menyerang. Ketika diabetes menyerang, maka otomatis penyakit lain akan muncul. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana sih kronologisnya atau prosesnya? Jadi gini, kalau tahu prosesnya, insya Allah nanti panjenengan semua pemirsa itu bisa
antisipasi supaya tidak terjadi diabetes ini. Jadi diabetes itu adalah penyakit gula. Jadi ketika dicek gulanya tinggi. Kenapa bisa begitu? Ya. Kalau orang yang normal, orang yang masih muda, anak kecil dan sebagainya, meskipun makan 3 piring, 5 piring, kalau dicek pasti gula darahnya normal, 120, 125. Ya. Itu kalau masih sehat. Tapi bagi orang yang sudah nggak sehat, orang tua atau gimana, ketika makan 3 piring atau 1 piring aja tahu-tahu dicek kok gulanya tinggi, itu adalah orang yang diabetes. Ya. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Gini, awal kita diciptakan, ya, kita itu memiliki sel-sel, organ-organ, jaringan tubuh itu normal. Semua apa yang masuk dalam tubuh kita itu bisa dikondisikan tubuh sehingga tubuh itu masih bisa menyeimbangkan diri. Ketika kita banyak makan, ya, maka di situ ada organ tubuh yang namanya pankreas. Jadi pankreas ini kan pasti jenengan sudah tahu. Kalau berkaitan dengan diabetes pasti yang rusak pankreas kan itu. Ketika kita makan, maka kelebihan makanan itu sebenarnya dinetralkan oleh pankreas ini. Lewat apa? Lewat produksinya yang namanya insulin. Semakin banyak kita makan, pankreas semakin banyak mengeluarkan insulin. Insulin ini untuk menangkap gula yang berlebih ini. Ketika sudah tertangkap, maka dia akan diselamatkan dengan cara apa? Merubahnya menjadi lemak yang namanya trigliserid. Maka pankreas ini menyeimbangkan supaya gula ini tetap 125. Karena tubuh itu tidak diizinkan gula itu beredar di atas 125 mg. Itu fitrah kita. Tapi karena kita makan, padahal 125 mg per desiliter, kalau dikonversi dalam darah kita itu ada 6 liter, maka otomatis gula itu hanya boleh diedarkan itu 125 itu sama dengan 2 sendok teh makan gula beredar dalam tubuh kita. Tapi kita makannya sepiring, 2 piring, 5 piring, 3 piring, ya gitu. Kalau dikumpulkan dalam 1 hari kan itu. Maka tubuh nggak suka darah itu terlalu banyak gula, maka diselamatkan, diubah menjadi lemak trigliserid. Kemudian trigliserid nanti itu akan disimpan dalam gudang-gudangnya. Di mana? Paha, perut, pipi, atau di jaringan lemak ini. Nah, maka bagi penderita diabetes awal mula akan didahului peningkatan berat badan dulu karena kelebihan makanan. Maka pasti ingat, jenengan yang punya diabetes pasti dulu pernah gemuk, ya. Gemuk. Tapi gemuk itu sebenarnya tubuh itu masih normal, masih bisa menyelamatkan gula, ya. Tapi lama-lama ketika terus masuk sepiring, 2 piring, ya, maka lama-lama gudang lemak itu akan penuh. Ibarat kulkas terus dimasuki sayuran, lama-lama penuh. Nah, ketika penuh, maka gudang ini teriak, perut, paha, pipi teriak, stop, jangan ditambah lagi, kan itu. Stop, jangan ditambah lagi. Saya memerintahkan mulut, hei mulut, stop makanmu. Kita sudah penuh, nah gitu. Lah masing-masing orang itu punya kapasitas kulkas berbeda-beda. Ada yang 60 aja sudah penuh, ada yang 70 penuh, ada yang 100 kg baru penuh, ada yang 120 baru penuh, kan itu. Lah bagi Anda yang kapasitasnya kecil mungkin 80 sudah penuh, akhirnya apa? Ketika penuh ditolak, stop, ya. Maka gula yang berlebih yang seharusnya dirubah jadi lemak ketika makan sepiring, 2 piring, 3 piring, ini nggak bisa lagi, liver nggak mau lagi ngerubah jadi lemak karena sudah penuh. Akhirnya apa? Akhirnya balik, gula yang makan yang 2 piring, 3 piring tetap jadi gula. Karena apa? Jaringan lemak kita sudah menolak. Nah, ketika sudah menolak inilah itu yang disebut diabetes. Ya, itu kalau dicek gulanya tidak 120 lagi, mungkin jadi 200, 300, 400, 500. Nah, gitu. Kalau sudah sampai step itu, maka berarti insulinnya itu udah nggak mempan untuk
menyelamatkan gula ini tadi. Harusnya ada banjir gula, insulin diproduksi banyak, langsung tangkap itu rubah jadi lemak. Tapi rupanya ya karena sudah penuh, akhirnya apa? Insulin udah nggak mempan lagi untuk menetralkan gula. Itu yang disebut resistensi insulin. Resistensi insulin ini berarti apa? Ketika ada gula sedikit masuk aja, udah nggak bisa dinetralkan, gula tetap tinggi. Nah, itulah awal mula terjadinya diabetes mellitus. Jadi itu proses yang panjang, bertahun-tahun ya. Ketika kita salah pola makan. Apa salah pola makan? Ya karena kita makan banyak tapi kita nggak berolahraga, nggak bergerak, nggak macul, nggak apa. Akhirnya apa? Numpuk. Maka yang paling bagus makan seperti biasa tapi dibakar. Contohnya para petani itu, pekerja bakto ya. Itu mereka selalu slim, nggak gemuk ya. Bagi mereka yang seorang direktur, dokter atau apa kan cenderung gemuk karena nggak dibakar. Dokter misalkan pagi praktek, sore praktek, kapan olahraganya? Padahal makan terus. Maka dokter itu kebanyakan kan gemuk ya, gemuk ya, banyak yang kena diabetes juga. Itu contoh. Direktur juga gitu ya. Mungkin pegawai bank itu, pegawai bank banyak yang gemuk-gemuk, bos-bos itu kan banyak yang gemuk-gemuk karena nggak dibakar. Tapi bagi panjenengan yang petani, pekerja bangunan malah aman karena dibakar terus. Nah, itu. Maka jarang kena diabetes. Nah, jadi itu sudah paham. Jadi kalau panjenengan semua pemirsa sudah tahu kronologis ini, nah mulai sekarang yang punya perilaku itu tidak menyehatkan, ya maka segera seimbangkan antara makan dan keluar. Artinya kalau banyak makan, ya tenaganya juga harus banyak dikeluarkan juga, olahraga, aktivitas, mencangkul dan sebagainya. Nah, itu cara mencegahnya. Nah, kemudian diabetes ini ya, kalau sudah terjadi diabetes maka gula ini bersifat merusak. Jadi organ apapun ya, organ apapun yang kena gula, ditempeli gula itu menjadi kaku, menjadi kaku. Maka ketika seorang diabetes itu terus-menerus, maka yang kelihatan pertama biasanya HB, hemoglobin. Maka bagi jenengan penderita diabetes biasanya akan dicek HbA1c. Jadi HbA1c itu hemoglobin atau sel darah merah. Yang HB-nya itu rusak karena ditempeli gula. Maka HB yang rusak itulah HbA1c. Maka kalau diperiksa melebihi itu berarti kontrol gulanya itu enggak bagus orang tersebut ya. HbA1c yang normal adalah 5,7 atau di bawah 6 lah. Nah, bagi penderita diabetes biasanya bisa 7, 8, 9 atau 10. Kalau terus-menerus di atas 8, 9 nanti lama-lama ginjalnya yang kena, maka bisa terjadi apa? Cuci darah, gagal ginjal ya itu. Maka sebelum menuju ke sana ya, segera kendalikan ini dan upayakan supaya gula darah tetap normal ya itu. Jadi organ-organ akan diserang karena sifat gula itu melengketi semuanya. Kalau yang dilengketi gula, yang dilengketi ini HB, yang menjadi pembuluh darahnya kaku. Kalau apa pembuluh darahnya HB elektrolitnya, HB itu kan harusnya ada di sel darah merah. Kemudian ketika kita masuk ke jaringan perifer tepi, ini nggak bisa masuk ke kapiler. Padahal di daerah sana ini butuh oksigen, butuh nutrisi. Maka ketika itu kena gula, ini jadi kaku. Kaku otomatis tidak dapat nutrisi. Apa yang terjadi? Ini mati. Kalau mati apa terjadi? Terjadi luka. Maka terjadilah gangren diabetes atau luka kencing manis itu. Nah, itu karena nggak dapat oksigen, nggak dapat nutrisi karena HB-nya rusak, eritrositnya rusak. Nah, itu. Nah, ini komplikasi yang kedua. Yang pertama tadi apa? Ginjalnya rusak, jadi cuci ginjal, cuci darah. Kemudian terjadi itu luka. Kemudian berikutnya kalau itu mengenai jantung, otak bisa serangan jantung, bisa stroke. Nah, dan banyak kalau sampai ke mata maka bisa terjadi apa? Glaukoma dan sebagainya. Jadi gula ini implikasinya, dampaknya kemana-mana ya. Maka
untuk menghindari itu inilah kembali ke perilaku hidup sehat ya, gitu. Mungkin itu pengantar saya kali ini para pemirsa ya, mungkin bisa disambung kalau ada pertanyaan Mas mungkin. Jadi bisa dikatakan penyakit gula, diabetes mellitus itu penyakit metabolik menjadi. Iya, metabolik. Tapi yang berkembang di masyarakat kan terkadang ada yang berpendapat bahwa diabetes mellitus itu penyakit keturunan. Jadi jika bapaknya atau mbahnya diabetes, nanti anaknya juga diabetes. Apakah seperti itu benar atau mitos, dokter? Iya. Hal itu seperti itu ada, itu tadi saya bercerita dari awal bahwa manusia itu secara genetik punya kapasitas beda-beda, kapasitas kulkasnya tadi ya. Ada yang punya kapasitas 70 sudah penuh, ada yang punya kapasitas 90, ada yang punya kapasitas 150. Nah, itu berkaitan dengan faktor garis keturunan memang. Keturunan, oh dia keturunannya kapasitas kulkasnya, paha perut pipinya itu hanya 70. Maka ketika dia sudah mencapai penuh 70, maka dia akan gampang kena serangan, kena diabetes ini. Karena memang hanya 70 aja sudah penuh sehingga menolak kan itu. Tapi bagi yang punya keturunan, kulkasnya ini bisa menyimpan 150, itu mungkin masih bertahan, masih longgar. Nah, kalau gitu terus ya nanti kenanya mungkin masih 10 tahun lagi gitu. Tapi bagi yang keturunan ini, keturunan yang kapasitasnya rendah, otomatis keturunan yang mungkin bapak mbahnya punya diabetes, berarti kan mereka ya punya kapasitas yang rendah gitu. Jadi gampang sekali kena diabetes karena tidak bisa menampung banyak sehingga gampang kena diabetes. Jadi faktor keturunan itu sebenarnya hanya faktor resiko, hanya faktor yang paling utama adalah ini menjaga keseimbangan antara kalori masuk dan kalori keluar atau kalori yang dibakar. Meskipun punya keturunan, sepanjang bisa menyeimbangkan antara kalori masuk dan keluar, insya Allah nggak akan terjadi penyakit ini bersarang di tubuh orang tersebut. Gitu. Jadi tetap kuncinya pada pola makan perilaku ya. Kita juga tahu bahwa di budaya kita itu minum minuman manis ya. Jadi kalau ada acara apa disuguh minuman manis. Kalau di mana belinya juga minuman manis. Minum minuman manis yang mengandung gula itu apa juga salah satu pemicu. Iya, betul. Kalau hanya sekali 2 kali nggak masalah ya, masih bisa diselamatkan. Tapi kalau itu bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pola makannya seperti itu, otomatis tubuh lama-lama akan lelah. Tubuh itu akan lelah, akhirnya ya itu nggak mampu lagi untuk mengkonver. Jadi itu ada namanya itu hormesis ya, hormesis. Jadi tubuh itu ketika ada stresor, termasuk gula yang berlebih itu kan ada stresor sebenarnya. Nah itu awal-awal masih bisa dikonversi, ya, diselamatkan. Tapi kalau itu terus-menerus, akhirnya tubuh nggak mampu lagi untuk menyelamatkan. Jadi organ-organnya itu sudah nggak mampu lagi. Nah, maka itulah akhirnya terjadi kegagalan dalam tubuh ini. Maka perilaku makan minum yang manis terlalu sering itu sangat-sangat nggak baik. Itu lama-lama ya akan kena juga itu diabetesnya. Ya maka kolo-kolo ndak apa-apa kolo-kolo bagi panjenengan yang belum pernah kena diabetes. Tapi kalau sudah kena diabetes ya harus strict, harus stop betul. Karena gula manis itu langsung wini Mas Ano. Kalau nasi masih gini karena itu gula kompleks ya. Nasi mie gula itu masih ini. Kalau nasi hitam, nasi merah itu agak dikit gini, nasi putih agak gini. Kalau itu gula manis sekali ini. Nah, yang puncak ini yang merusak semuanya, merusak sel-sel menjadi kaku itu kalau terjadi lonjakan ya. Maka orang kencing manis itu akan diperiksa 2 jam PP, 2 jam itu untuk melihat 2 jamnya itu seberapa. Kalau sampai tinggi banget, itu memang bahaya, berarti gampang sekali nanti kena itu menuju ke cuci darah. Tapi kalau hanya ngelemeng gitu, itu bisnisnya lebih aman. Yang bahaya yang ini, yang menyebabkan ini adalah sesuatu yang manis, yaitu gula simple, gula simplek gitu. Ya,
Jadi untuk penderita diabetes mellitus yang sudah parah ya kata-kata kan harus menghindari minuman-minuman yang manis dan macam-macam. Tapi kan sedangkan gula itu juga dibutuhkan dari tubuh lah. Dapatnya gula itu dari makanan-makanan seperti apa jika menghindari makan-makan yang manis? Iya, oke, menarik sekali ini pertanyaannya. Jadi gula itu tubuh itu membutuhkan 3 nutrisi, makronutrisi namanya. Apa itu? Asam amino, asam lemak, dan glukosa. Asam amino itu protein, asam lemak ya lemak, glukosa itu karbohidrat dan kawan-kawan. Betul sekali, tubuh membutuhkan tiganya ini. Untuk apa? Untuk membangun sel. Kemudian gula itu untuk apa? Untuk energi, untuk gerak itu. Terus lemak, protein, gula ini adalah untuk mengganti sel yang rusak, karena setiap hari itu kita ada sekitar 1 triliun sel rusak. Tubuh kita itu ada sekitar 60 sampai 100 triliun. Sehari itu ada yang rusak sekitar 1 triliun. Itu karena apa? Karena kita olahraga, aktivitas fisik, kita gerak, itu ada sel yang mati. Dan juga karena umur sel itu punya umur. Contoh kulit 28 hari umurnya. Sel darah merah 3 bulan. Nah, maka itu otomatis sel itu akan mati sendiri kalau sudah waktunya itu. Nah, untuk mengganti itu butuh nutrisi ini. Nah, kemudian nutrisi ini ya sebenarnya yang esensial itu 2, yang non esensial 1. Esensial itu apa maksudnya? Esensial itu wajib didatangkan dari luar, karena tubuh nggak bisa membuat sendiri. Apa itu yang esensial? Ada asam lemak esensial, ada asam amino esensial. Asam amino itu ada 9, asam lemak ada 2. Itu wajib didatangkan dari luar, artinya wajib makan. Gula, glukosa itu dibutuhkan tubuh, tapi tidak esensial. Artinya apa? Tubuh bisa membuat sendiri. Terus membuatnya dari mana? Membuatnya dari asam amino dan asam lemak tadi. Ya, gitu. Jadi gula itu butuh, tubuh itu butuh gula, itu mutlak. Itu di mana? 1, di eritrosit, sel darah merah, karena tidak punya mitokondria, maka sel darah merah itu wajib butuh gula. Tetapi gulanya itu tidak harus dari luar, karena liver ini punya pabrik gula, namanya prosesnya apa? Gluconeogenesis. Terus dari mana itu liver membuat gula? Terutama yang paling ini adalah dari trigliserid dan asam amino. Ya, trigliserid itu lemak kayak gaji-gaji, itu trigliserid. Itu sebenarnya susunannya apa? Tri itu 3, gliserid itu gliserol. Jadi asal lemak ada 3. Ya. Kemudian diikat sama gula. Ikatnya gliserol itu gula. Maka gliserol ini nanti dirubah menjadi gula oleh liver, dan ini untuk menghidupi itu sel darah merah, karena sel darah merah itu mutlak harus makan gula. Kemudian yang 3 ini, asam lemak 3 ini untuk semua, untuk otot, untuk jantung, ya. Kemudian untuk otak tapi dirubah dulu yang namanya keton, ya, namanya keton. Maka meskipun nggak makan gula, karbohidrat, sebenarnya aman, Mas. Sebenarnya aman. Karena apa? Itu dipenuhi oleh liver, ya. Kemudian sumber gula lain adalah asam amino. Asam amino itu kan rantainya kan ada ya, diakhiri NH3, kemudian ini rantai karbon, ya. Nanti NH3 ini dipotong, istilahnya dibuang lewat urin yang bentuknya itu ureum dan jadi amonia itu. Kemudian yang rantai karbonnya ini dirubah menjadi energi, namanya ATP. Itu sumber gula yang lain. Jadi selain juga dari tadi trigliserid, ya. Maka otomatis kalau kita makan trigliserid, makan asam amino, protein, itu otomatis gula dapat, ya. Tapi kalau kita makan gula, tidak serta-merta kita mendapatkan protein dan lemak. Maka ketika kekurangan protein lemak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah busung lapar. Albumin bocor, karena albumin nanti nggak terpenuhi dari protein, sehingga apa? Kalau bocor terjadi apa? Udim itu bengkak seluruh tubuh. Itu berarti kurang protein, itu kurang protein. Atau juga itu ototnya menjadi mengecil, karena otot itu adalah dibentuk dari protein, bukan gula, gitu. Maka kalau terlalu gula, nggak makan protein, maka
yang rusak apa? Ototnya menjadi lemah. Jadi untuk berdiri aja nggak kuat. Nah, maka kemudian yang berikutnya kurang protein apa? Terjadi anemia. Karena anemia Hb itu protein tambah zat besi. Ya, jadi globin itu protein. Jadi bagi jenengan mungkin yang anemia, maka wajib harus makan protein. Ya. Kalau nggak makan protein, misalnya makan nuasi terlalu banyak, nggak akan jadi sel darah merah. Maka protein lemak ini wajib harus masuk dari luar. Gula tidak wajib karena liver akan membuat sendiri. Nah, itu. Ya, menarik sekali pembahasan kita tentang diabetes mellitus ini. Namun sebelumnya kita harus break dulu, dokter, untuk menyimak informasi yang berikut ini. Baik pemirsa, kami mengundang nanti Anda bergabung bersama kami di 0271 679 3000 atau di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Masih bersama saya Fatih Hakil Muslim dalam program klinik kita yang akan membahas tentang informasi terkait dunia kesehatan. Kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS di 0811 255 3000. Sepertinya kita sudah ada pertanyaan yang masuk melalui line SMS, dokter. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum, dokter. Mohon maaf di luar tema. Saya mau bertanya, apakah penderita kanker tidak boleh makan cabai dari hamba Allah di Sragen? Oke. Ya, enggak apa-apa ya di luar tema, tapi ini juga menarik. Jadi untuk cabai ini dari sisi ilmiahnya saya belum pernah menemukan. Jadi kanker ini bukan berarti tidak bisa disembuhkan ya, karena memang ketika orang itu sudah tervonis kanker itu seakan-akan hidupnya tinggal berapa hari lagi. Kalau di film-film itu kan kanker tinggal 5 hari umurnya, tinggal seminggu. Sebenarnya enggak seperti itu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua mungkin ada saudara kerabat yang kena kanker, coba kita kembali ke tadi ya, ke keseimbangan. Jadi sejak zaman dahulu sebenarnya dari agama apapun ya, maksudnya wahyu dari nabi-nabi terdahulu itu sudah ada perintah untuk membuat tubuh ini seimbang. Dengan apa? Dengan puasa. Maka puasa ini atau disebut itu autofagi ya, autofagi. Jadi makan sel sendiri. Berarti ini apa yang dimakan adalah sel yang rusak, termasuk kanker itu tadi. Jadi kanker itu adalah sel yang rusak, namanya di genetik P53. P53 itu ada di inti sel. P53 ini adalah suatu genom itu bagian dari genetik atau program sel. Itu yang membuat sel itu berhenti dengan sendirinya, tidak tumbuh lagi. Ya, itu P53 namanya. Contoh, sel darah merah itu sudah diatur, atau sel darah putih sudah diatur. Berapa banyaknya? Sel darah putih mungkin 4.000 sampai 10.000. Ketika sudah 10.000, sudah nggak diproduksi lagi. Gitu. Cara gampangannya kita punya hidung inilah ya. Hidung ini nggak mungkin tumbuh terus kayak Petruk ya. Karena ada pengontrolnya ya. Pengontrolnya itu apa? Gen di P53 ya. Kalau itu rusak, pengontrolnya P53 rusak, maka sel yang rusak, misalkan yang contoh sel hidung rusak di P53-nya, maka ini nggak berhenti pertumbuhannya, jadi terus tumbuh sehingga itu menjadi apa? Kanker hidung. Kalau dia tumbuh berlebih di kanker di darah, namanya kanker darah atau leukemi ya. Kalau dia ada di serviks atau payudara, maka terjadi kanker payudara karena pengontrol selnya itu rusak. Biasanya yang rusak ini biasa virus atau zat kimia atau itu radikal bebas itu. Nah, kemudian bagaimana memperbaiki sel yang sudah rusak ini? Nah,
maka kita kondisikan untuk autofagi. Autofagi itu gimana sih? Nah, ini saya terangkan. Jadi ini pertanyaan yang bagus, jadi saya bisa nerangkan prosesnya. Karena ini kunci semua penyakit, obatnya di sini. Ya. Jadi ini, tubuh kita setiap hari ada sel yang rusak. Nah, salah satunya sel yang rusak di pengontrol pertumbuhan tadi atau P53. Kalau itu rusak, dibiarkan dalam tubuh, nggak cepet-cepet dibuang, nah itu akan terjadi, sel itu akan tumbuh terus. Kalau tumbuh terus, nggak ada batasnya, itulah kanker atau tumor. Lah yang diharapkan, sel yang rusak-rusak itu oleh tubuh harus dimakan atau dibuang. Nah caranya gimana? Caranya dengan puasa. Kok bisa? Kan gini. Jadi dalam 8 jam pertama ya, kita itu makan ya, 8 jam pertama dari makan itu sel akan kekurangan nutrisi atau sel akan lapar ya, sel akan lapar ya. Kemudian ya, sel itu kan butuh asam amino, glukosa dan asam lemak. Ketika lapar, apa yang terjadi? Sel akan mencari sumber lain. Jadi 8 jam nggak makan, misalkan jam 4 sahur, jam 12 nggak makan. Ya. Maka otak ini teriak, minta mulut kan, mulut tolong segera makan kan gitu. Tapi kan mulut nggak mau karena mau puasa kan gitu. Nah, ketika nggak mau makan, maka otak cari alternatif supaya apa? Tubuh ini tetap bekerja, tetap hidup itu loh. Jadi nggak nyerah, nggak ada makanan, mulut nggak makan terus ujuk-ujuk mati kan nggak. Otak itu pasti ingin mempertahankan diri supaya tetap hidup. Nah maka apa yang terjadi? Kalau dia butuh gula, glukosa, lemak diambil dari trigliserid, ya, dari lemak gajah kita, perut paha pipi. Ya. Tapi kalau tubuh itu butuh protein untuk pertumbuhan sel, maka tubuh ini akan mencari sel-sel mana yang rusak, termasuk sel kanker tadi, itu sel yang rusak, termasuk virus, bakteri. Maka dulu COVID itu saya menganjurkan untuk puasa, karena kan puasa virus akan mati. Nah, kanker juga demikian. Ketika kita puasa, ya, ketika mulut nggak mau ngasih, nggak mau makan, maka otak ini akan menyuruh sel untuk menghidupkan mesin daur ulang, namanya lisosom. Jadi lisosom itu nyala kalau paling enggak 12 jam enggak makan. Lisosom itu adalah mesin daur ulang. Gunanya apa? Disuruh apa sama otak? Disuruh mencari sisa-sisa makanan. Kayak pengemis gelandangan itu loh, kalau enggak ada makanan, maka dia akan mencari tempat sampah. Mana yang masih layak dimakan itu, dimakan untuk bertahan hidup. Sama tubuh kita juga gitu. Ketika mulut nggak mau makan, maka tubuh itu akan mencari sel-sel mana yang rusak atau yang mengganggu yang tidak digunakan. Itu nanti akan didaur ulang, artinya diambil, diadai plastik, ya. Namanya fagosom atau fagosom itu. Jadi diadai plastik, kumpulkan, terus engkau digonyang dapur, engkau dipotong-potong, dimasak lagi ya, untuk nutrisi, untuk kebutuhan sel. Maka otomatis ketika puasa, sel-sel kanker itu akan diambili, ya, sedikit demi sedikit, kan itu. Termasuk virus COVID kemarin dan apa, jamur dan sebagainya, diambili dikit-dikit ketika kita puasa. Maka lama-lama sel kanker kan ya banyak yang diambil untuk itu autofagi itu. Nah, kalau ibu atau punya kerabat ya kok punya kanker, jalankan ini sering puasa, maka lama-lama itu akan diambil sel-selnya itu. Untuk apa? Untuk kebutuhan ini, karena memang tubuh dibuat lapar. Ketika lapar tubuh nggak akan menyerah terus mati, enggak, tapi mencari supaya bisa bertahan hidup. Nah, yang pertama dicari adalah sampah-sampah yang nggak berguna. Ya, maka inilah kenapa dalam dunia Islam itu kalau
kalau mau Mas, menuruti ilmu dalam syariat Islam itu luar biasa. Sehatnya itu sehat yang pasti ada obatnya. Ya. Tapi kalau karena selama ini kita di dokterin sakit itu harus dikasih obat apa, itu nggak ada sembuhnya. Artinya apa? Banyak penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Sekarang ini aja, coba kanker nggak ada obatnya, virus nggak ada obatnya, autoimun nggak ada obatnya, leukemia nggak ada obatnya. Yang bisa diobati apa sih? Cuma batuk, pilek, panas, mencret, kan itu. Semuanya nggak bisa diobati karena kuncinya sebenarnya mengatur keseimbangan di dalam tubuh kita. Semua sel-sel pengganggu, perusak, kanker dan sebagainya itu sebenarnya bisa diobati sendiri dengan autofagi, menjalankan puasa secara rutin, ya, secara rutin. Insya Allah itu nanti ya tidak akan berkembang, kankernya semakin mengganas, malah itu akan semakin menuju perbaikan, ya, perbaikan. Nah ini ada teknisnya, monggo ya, mungkin ada pemirsa yang pengen mengetahui lebih dalam bagaimana sih mengobati kanker, karena kanker itu kan hampir nyerah ya, di kemo rambutnya brodol, nggak kuat, coba nanti bisa ya konsultasi lebih instan, nanti kita ajari langkah-langkahnya. Ini salah satu ikhtiar insani kita untuk ini. Jadi jangan menyerah, mungkin bagi pemirsa yang punya kanker mungkin menganggap kanker nggak ada obatnya dan sebagainya, jangan nyerah. Ini adalah ikhtiar kita. Coba buatlah tubuh ini seimbang. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Nah, itu kuncinya. Itu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk ini dokter melalui SMS. Assalamualaikum dokter, saya tukang yang kerjanya berat. Kalau tidak minum manis atau mengandung gula itu lemes. Apa ada solusi supaya tidak lemes tanpa minum gula? Dari Pak Sri di Sukoharjo. Ya, yeah. Lemes karena gula. Jadi gini, tak terangkan ya. Posisi lemes itu seperti apa? Ya, ini. Manusia makan, misalkan jam 4, kita analogikan Ramadan kemarin, jam 4 makan sahur. Ya. Jadi Bapak Ibu mungkin jam 12, jam 11 lemes, karena belum makan, belum sarapan kan gitu. Nah, lemes itu apa sih? Lemes itu sebenarnya 8 jam pertama, tubuh ini akan kekurangan gula. Karena apa? Itu tadi, makan seberapapun kita, tubuh hanya mengizinkan gula beredar itu 125. Yang lain disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian 125 itu identik dengan 2 sendok teh. Itu hanya sedikit sekali. 8 jam habis. Nah, ketika habis, itu yang pertama kali kena dampaknya adalah otak. Karena otak itu pengontrol semua. Ya. Maka otak ini yang mengendalikan semua. Ya. Maka ketika tubuh ini kurang gula, otak teriak. Teriaknya bentuknya gimana? Kalau otak bisa ngomong kan merintahkan, mulut kamu harus cepat makan, ini kita kekurangan energi, kekurangan makanan. Tapi otak kan nggak bisa ngomong. Maka bentuk komunikasinya dengan mulut apa? Otak mengeluarkan hormon grelin, hormon lapar. Nah, hormon grelin ini, hormon lapar inilah yang membuat tubuh ini apa? Asam lambungnya itu menjadi meningkat sehingga ngentir-ngentir, ya, perih. Kemudian membuat saraf-saraf otak ini menjadi geliang, kadang sampai pingsan. Ya karena apa? Otak kekurangan gula. Nah, kenapa sampai kekurangan? Karena otak ini hanya bisa dilewati 2 zat sumber energi, yaitu gula dan keton. Gula ini ada ketika kita habis makan. Keton ini disediakan liver ketika kita sedang puasa. Nah gitu. Maka ketika jam 12 itu kita lemas, geliar, nanti misalkan nekat nggak makan ya karena puasa, nanti jam 3 jam 4 itu tubuh akan terasa kenyang sendiri. Karena apa? Liver akan mengeluarkan keton. Keton itu asalnya dari lemak. Jadi otomatis liver akan ngambil lemak di dalam perut paha pipi kita. Diambil, kemudian dipecah. Lemak itu kan ini gajih ini, perut paha pipi itu kan trigliserid. Tri itu asam lemaknya. Ini nanti yang akan menjadi keton.
yang bisa melewati otak. Gliserol itu gula, ini untuk yang sel darah merah kan itu. Nah, kemudian ketika liver ini sudah ada ketonnya, nanti bisa masuk karena otak ini dilindungi sawar otak. Hanya 2 ini yang bisa masuk. Ya, sawar otak ini untuk melindungi otak supaya nggak gampang kena tembus penyakit yang lain-lain ya. Gitu. Ketika keton sudah masuk, maka sudah nggak lemes lagi. Lah, caranya gimana? Maka tubuh harus dilatih puasa, sering puasa. Nanti lama-lama keton ini akan biasa ada di dalam tubuh kita. Kalau sudah biasa, jenengan nggak makan, nggak sarapan, nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, kuat. Tidak masalah karena ada keton. Coba bayangkan Rasulullah, perang Badar, perang apapun, terjadi ketika bulan puasa. Dan menang. Coba kalau jenengan bayangan kayak jenengan, nggak makan aja, lemes dan sebagainya. Gimana Rasulullah bisa menang kan gitu? Karena sudah dibiasakan Rasulullah. Beliau puasa, sering puasa, Senin Kemis, mungkin Daud, 3 bulan. Jadi tubuh harus dilatih terus, jangan dimanjakan. Kalau jenengan nggak pernah puasa, pagi harus sarapan, itu terlalu memanjakan. Sehingga apa? Nggak kuat, lemah kondisi tubuh kita. Telat makan sedikit langsung ngonter-ngonter lemas gitu. Tapi memang harus dilatih. Kalau dilatih, keton yang akan maju. Nah, itu. Maka ini, puasa itu sangat penting. Karena itu menjadikan tubuh ini seimbang. Gitu ya, ini penyakit apapun ya, bukan hanya kanker aja kan, dan bukan lemes termasuk, itu bisa dilatih kalau kita sering puasa, sering istilahnya senang prihatin, maksudnya prihatin tidak makan itu, gitu. Jadi puasa bisa dikatakan sebagai solusi. Ya, mungkin untuk kesempatan terakhir ada yang bisa ditekankan Ustadz sebelum mengakhiri acara pada hari ini. Jadi untuk pemirsa semua, jadi ini kedokteran itu ada, sebenarnya awalnya itu ada kedokteran barat, ada kedokteran timur, kedokteran Cina, kedokteran Islam, kedokteran Yunani. Nah, kemudian karena suatu hal tahun 1900 itu yang ada aturan, karena itu yang membuat dulu itu berawal dari American Medical Association. Itu semua kedokteran yang boleh menyandang nama dokter adalah mereka yang di kurikulum pendidikannya itu menganut kurikulum kedokteran yang ditentukan sekarang ini. Sehingga kedokteran yang lain itu tidak bisa menyandang gelar dokter, ya paling tabib dan sebagainya. Nah, maka otomatis yang berkembang, yang digunakan seluruh dunia adalah kurikulum kedokteran barat yang saat ini kita anut. Lah, sementara kedokteran barat ini memang konsepnya itu sakit apa diobati apa. Sakit diabetes dikasih insulin, dikasih gliben, ya. Kemudian sakit kanker dikasih obat anti kanker. Sakit bakteri dikasih antibiotik. Itu semua kimia. Tapi apa yang terjadi? Coba sekarang bayangkan, banyak penyakit yang nggak ada obatnya. Tapi kalau kedokteran timur, itu adalah konsepnya konsep keseimbangan. Jadi ketika ada penyakit, itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak seimbang dalam tubuh ini. Ya. Maka ketika kita ada sakit diabetes, kita kedokteran Islam itu tidak, atau kedokteran timur tidak menyuruh diabetes kasih gliben, enggak. Tapi diseimbangkan, artinya apa? Posisi makan dan posisi puasa, nggak makan itu harus seimbang. Atau kalau makan segini, dibakar dengan segini gitu. Kemudian kanker. Kanker itu karena ketidakseimbangan antara puasa dan makan juga. Kalau itu ada sel kanker, buatlah sel ini mati. Caranya juga dengan puasa. Ya. Karena kanker ini terjadi karena memang terlalu banyak makan awalnya. Karena radikal bebas itu diawali dengan makan, ya, dengan makan, karena H+ dari NADPH itu dari glukosa sebenarnya, ya. Maka itu akan terjadi. Termasuk juga autoimun. Autoimun itu karena terjadi apa? Sel antibodi kita, sensornya rusak. Harusnya antibodi kita itu bisa mensensor, oh ini teman, masuk.
misalkan ada bandeng telur masuk, silakan welcome. Kalau sensornya rusak, ada bandeng telur itu dianggap musuh, sehingga apa reaksinya? Gatel. Karena dianggap musuh, sensornya rusak. Kemudian ada sel kanker, sensornya kalau sensornya berfungsi, kanker, oh kamu musuh, kamu harus pergi. Tapi karena sensornya rusak, sel kanker dikira teman, oh mari silahkan, akhirnya berkembang, jadilah kanker. Lah supaya antibodi kita itu tidak rusak, maka antibodi yang rusak itu dimatikan sekalian. Caranya gimana? Puasa. Nanti ketika dimatikan nanti diganti sel antibodi yang baru. Ya, maka sensornya akan hidup lagi sehingga asma, gatal, autoimun akan sembuh juga. Penyakit apapun ini kondisikan seimbang, ya, ini, penyakit apapun, ya. Maka kondisikan tubuh selalu seimbang. Artinya apa? Antara makan dan berbuka harus seimbang. Antara istirahat dan beraktivitas harus seimbang. Makan antara udara, air, dan makanan harus seimbang. Sepertiga. Itulah konsep keseimbangan. Itu ada dalam Quran Sunnah kita semua. Maka inilah kuncinya ya kedokteran Islam. Jadi ini ada perbedaan konsep sedikit antara Islam dan Barat saat ini. Tapi ya semua ada manfaatnya, ada sisi baiknya. Karena apa? Ilmu yang sekarang kayak saya sekolah dokter itu ya ilmunya dari kedokteran Barat, dan itu secara ilmu ilmiah itu sangat masuk akal. Tapi untuk konsep bagaimana membuat tubuh seimbang itu tidak ada di kurikulumnya kedokteran Barat, itu adanya di kedokteran Timur. Maka ilmu kita adop. Nah inilah kita jadi ini buat tubuh seimbang gitu, Mas. Ya, terima kasih dokter telah membuka wawasan kita tentang konsep dunia kedokteran yang berbeda, ternyata tidak hanya dunia Barat tapi ada dunia Timur. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Iskandar dalam program klinik kita. Saya Fatih Hakil Muslim beserta rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.